Madu manis milik lebah, dijual di pasar baru. Kami dari SMP Plus Al-Kafah, perwakilan dari Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri beserta dua anggota saya. Di sebelah kiri saya ada Raihana Bahanan. Kemudian di sebelah kanan saya ada Cut Ataya. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Analisis Karakter, Toleransi, dan Kepedulian Sosial Remaja di Kota Batam. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari judul penelitian kami yaitu, ketika dilihat dari lingkungan sekitar kami, terdapat sangat minimnya sikap toleransi dan kepedulian sosial terhadap remaja. Hal yang paling sering terjadi yaitu pembulian dan kurangnya sikap saling menghargai, serta kurangnya kepedulian antar sesama. Dan kasus ini dapat dibuktikan dari berita media sosial dan hasil survei kami pada saat di lapangan. Berikut saya paparkan beberapa bukti-bukti yang sudah kami dapatkan. Demi bisa internetan, siswi SMP di Batam jual diri via aplikasi Rp500.000 sekali kencan. Data ini kami dapat dari tribunnews.com. Jadi begal, seorang siswi SMP Batam ditangkap polisi bareng komplotan ancam korban pakai golok. Data ini kami dapat dari tribunbatam.id. Remaja di Batam tewas dipukul teman diduga gara-gara body shaming. Data ini kami dapat dari Detik News. Orang tua anak SMP di Batam angkat bicara soal tak hormat bendera. Data ini kami dapat dari tempo.co. Dan yang terakhir, curi peralatan sekolah, remaja 16 tahun di Batam ditangkap. Dari beberapa bukti tersebut, maka kami mengambil penelitian ini dengan judul Analisis Karakter Toleransi dan Kepedulian Sosial Remaja di Kota Batam. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu berapa besar nilai karakter toleransi dan kepedulian sosial remaja di Kota Batam. C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui besar nilai karakter toleransi dan kepedulian sosial remaja di Kota Batam. D. Manfaat penelitian. Adapun beberapa manfaat dari penelitian kami yaitu 1. Memberikan wawasan tentang pentingnya menanamkan karakter toleransi dan kepedulian sosial remaja di Kota Batam pada diri masing-masing serta terhadap lingkungan. 2. Memberikan gambaran tentang pengaplikasian karakter toleransi, kepedulian sosial remaja di Kota Batam pada diri masing-masing serta dalam berkehidupan masyarakat. 3. Manfaat bagi peneliti adalah sebagai latihan pengembangan wawasan pengetahuan melalui penelitian. Untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raihana Bahanan. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Pendidikan karakter. Menurut beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan, pendidikan karakter adalah suatu ilmu yang diberikan untuk membentuk penyempurnaan diri individu demi menuju hidup yang lebih baik. 2. Karakter toleransi. Toleransi adalah penanaman sikap saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain demi terciptanya persatuan. 3. Karakter kepedulian sosial. Kepedulian sosial adalah sikap perhatian yang menimbulkan rasa empati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ada beberapa subbab, yaitu A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah jenis penelitian yang non-eksperimen dan menggambarkan data kuantitatif yang diperoleh dari berdasarkan keadaan subjek ataupun fenomena. B. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja SMP di Kota Batam. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 377 remaja SMP di Kota Batam dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling.
Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel menggunakan pertimbangan tertentu. C. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang kami gunakan yaitu karakter toleransi dan karakter kepedulian sosial. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang kami gunakan yaitu angket dengan menggunakan skala Likert. Berikut kriteria penilaian indikator. Kriteria jawaban selalu dengan kode SL positifnya 4 dan skor negatifnya 1. Kriteria jawaban sering dengan kode SR, skor positifnya 3 dan skor minusnya 2. Kriteria jawaban kadang-kadang dengan kode KD, skor positifnya 2 dan skor negatifnya 3. Kriteria jawaban tidak pernah dengan kode TP, skor positifnya 1 dan skor minusnya 4. E. Teknik analisis instrumen. Teknik analisis instrumen yang kami gunakan yaitu 1. Uji validitas. 2. Uji reliabilitas. Dalam uji validitas, kami menggunakan validitas konstruk dengan kriteria R hitung besar sama dengan R tabel. Uji reliabilitas. Dalam pengujian ini, kami menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan kriteria koefisien reliabilitas besar dari 0,6. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan yaitu 1. Editing data, 2. Coding data, dan 3. Tabulasi data. Berikut kategori derajat pencapaian. Persentase 90-100 kategori sangat baik. Persentase 80-89 kategori baik. Pencapaian persentase 65-79 kategori cukup. 55-64 dengan kategori kurang. Terakhir, 0-54 dengan kategori tidak baik. Untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Cut Atayan Najela Ruhama. 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan uji derajat pencapaian, pada karakter toleransi didapat persentase sebesar 80,8%, sedangkan kepedulian sosial didapat persentase sebesar 78,8%. Selanjutnya, interpretasi tiap indikator karakter toleransi. Pada indikator menghargai dan memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, dan kemampuan khas mendapat persentase sebesar 48,5%. Sedangkan pada indikator bekerja dalam kelompok yang berbeda mendapat persentase sebesar 51,5%. Selanjutnya, interpretasi tiap indikator karakter kepedulian sosial. Pada indikator pertama, yaitu berempati kepada sama teman, mendapat persentase sebesar 33,4%. Pada indikator kedua, yaitu melaksanakan aksi sosial, mendapat persentase sebesar 35,4%. Dan pada indikator ketiga, yaitu membangun kerukunan warga kelas, mendapat persentase sebesar 31,2%. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari penelitian ini yaitu besarnya karakter toleransi pada remaja di Kota Batam pada tahun ajaran 2019-2020 menunjukkan persentase sebesar 80,8% dengan kategori baik. Sedangkan besarnya karakter kepedulian sosial pada remaja di Kota Batam pada tahun ajaran 2019-2020 menunjukkan persentase sebesar 78,8% dengan kategori cukup baik. Saran yang dapat kami berikan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk menjaga persatuan dan keutuhan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan yang majemuk, diharapkan adanya kesadaran dan kerjasama yang baik oleh semua pihak. Mengingat semakin pudarnya nilai-nilai luhur bangsa yang tergeser oleh kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat. 2. Perlunya digencarkan gerakan untuk mengkampanyekan perilaku anti kekerasan dan cinta damai di setiap sudut sekolah, baik berupa tulisan dan lisan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.